Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A. Pagi ini kita melanjutkan materi tema 9 muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang wawancara. Nah, anak-anak, pembelajaran pertama ini tentang menggali informasi melalui wawancara. Wawancara sendiri adalah kegiatan tanya jawab antara penanya dan pemberi informasi atau yang disebut narasumber. Jadi misalnya saja jika ingin mengetahui kondisi lingkungan di sekitar rumahmu, kamu dapat mewawancarai ketua RT atau tetanggamu. Nah, sebelum melakukan wawancara, kita tentukan terlebih dahulu ya pertanyaan yang akan kita ajukan. Pertanyaannya harus sesuai dengan informasi yang ingin kita ketahui. Misalnya, kita ingin mencari informasi tentang manfaat lingkungan. Nah, kita menentukan pertanyaannya, contohnya seperti ini. Apa saja manfaat lingkungan bagi kehidupan masyarakat? Berikut beberapa langkah dalam melakukan wawancara. Yang pertama, fokus kepada hal yang ingin ditanyakan. Kemudian, membuat daftar pertanyaan, menentukan narasumber, melakukan wawancara, mencatat hal-hal penting seputar jawaban, dan membuat kesimpulan hasil wawancara. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan saat wawancara. Jadi ketika kita melakukan wawancara dengan seorang narasumber, kita juga perlu memperhatikan sikap. Misalnya saja dalam menggunakan bahasa kita harus santun. Kemudian menggunakan pertanyaan singkat dan juga harus mudah dipahami. Serta kita tidak boleh menyela pembicaraan. Selain itu, saat kita memilih narasumber harus sesuai dengan bidang keahliannya. Jika wawancara yang dilakukan adalah tentang pemanfaatan sumber energi di bidang pertanian, maka narasumber yang dapat ditemui adalah seorang petani. Anak-anak, ada beberapa kata tanya yang bisa kita gunakan untuk membuat pertanyaan wawancara. Ayo perhatikan berikut ini. Kata apa kita gunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Kemudian kata siapa digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku. Kata mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan terjadinya suatu peristiwa. Kata kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Kata di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Kemudian kata bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya sesuatu hal. Kemudian ada kata berapa. Ini biasanya digunakan untuk menanyakan jumlah. Berikut ini adalah contoh pertanyaan wawancara tentang kondisi alam. Contoh narasumbernya adalah Ayah Dedi. Jadi daftar pertanyaannya adalah yang pertama, siapa nama Bapak? Kedua, dari daerah mana Bapak berasal? Yang ketiga, apa saja energi yang ada di daerah Bapak? Yang keempat, bagaimana pemanfaatan sumber energi tersebut? Yang kelima, bagaimana sikap masyarakat terhadap sumber energi tersebut? Kita lanjut pada materi menjelaskan tugas wartawan. Jadi anak-anak, wartawan ini merupakan jenis pekerjaan yang bertugas untuk mencari dan menyusun berita untuk dimuat di dalam surat kabar, majalah, radio, dan juga televisi. Wartawan disebut juga dengan juru warta. Wartawan biasanya ditemani dengan juru kamera yang bertugas merekam informasi dari narasumber. Berikut beberapa tugas wartawan sebelum, saat, dan setelah wawancara. Sebelum wawancara, mereka akan membuat agenda pertemuan, kemudian akan membuat daftar pertanyaan sesuai tema, lalu menyiapkan peralatan yang dibutuhkan saat wawancara. Saat wawancara, yang pertama adalah memperkenalkan diri, kemudian mengajukan pertanyaan sesuai tema, lalu mengajukan pertanyaan dilakukan dengan cara jelas, teratur, dan juga santun. Kemudian setelah wawancara, mereka akan merangkum informasi yang telah diberikan oleh narasumber dalam bentuk laporan wawancara.
Yang terakhir, menyusun pertanyaan wawancara berdasarkan teks berita. Jadi salah satu langkah untuk melakukan wawancara adalah mempersiapkan pertanyaan untuk narasumber. Jadi untuk membantumu menentukan narasumber dan pertanyaan yang tepat, kamu dapat membaca suatu teks berita yang sesuai dengan topik wawancara yang kamu inginkan. Nah, anak-anak, sekian materi pada pagi hari ini. Ada salah kata ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.